Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Nugroho di channel Abu Nanda. Sahabat, pada kali ini saya akan menceritakan sedikit kisah perjalanan spiritual saya yang saya alami sendiri, bukan dari kisah atau cerita orang lain. Berhubungan dengan hal tersebut, apa yang saya sampaikan ini tidak harus Anda percaya, tidak, karena ini adalah kisah hidup saya. Jadi Anda mau percaya atau tidak, saya kembalikan lagi kepada Anda. Banyak kisah, banyak cerita yang Allah berikan kepada saya dalam hidup saya yang berhubungan dengan spiritual saya khususnya, yang mungkin insya Allah saya akan berbagi dengan sahabat semua nanti satu demi satu insya Allah. Dan ini kisah yang pertama yang akan saya sampaikan yang berhubungan dengan sakaratul maut. Mungkin sahabat sering mendengar orang mati suri yang banyak sudah dialami oleh orang-orang. Dan apa yang saya alami ini, saya katakan menurut saya ini bukan mati suri, karena ini adalah perjalanan sakaratul maut. Jadi begini kisahnya. Seingat saya adalah tanggal 23 bulan Oktober tahun 2012. Tahun 2012. Sekitar 2-3 hari sebelum Idul Adha. Begini, saya antara mimpi dan kenyataan. Karena mimpi tapi saya merasanya nyata sekali. Kisahnya begini. Saya merasa saya sedang terbaring di pangkuan seseorang yang di situ tidak ada lantai, tidak ada dinding dan tidak ada atap. Di tempat kosong. Inti dari kisah ini adalah saya bertanya kepada yang memangku saya tadi, ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kemudian saya diberitahu bahwasanya saya sedang dalam sakaratul maut. Masya Allah. Sakaratul maut artinya nyawa saya sedang dicabut, sedang dalam proses pencabutan nyawa. Begitu saya diberitahu saya sedang sakaratul maut, yang terucap pertama kali adalah saya mengucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, saya akan mati dan saya akan segera bertemu dengan Allah yang sangat-sangat saya cintai. Tidak ada dua selain Allah yang saya cintai. Allah yang selama ini saya rindukan untuk saya temui. Masya Allah, kematian yang tidak menakutkan sama sekali. Saya begitu bahagia saya akan mati. Masya Allah. Hingga kemudian di situ di saat saya merasakan itu seperti ada denyutan di bawah pusat saya atau perut bagian bawah, seperti denyutan yang menarik, yang ditarik-tarik ke arah atas. Hingga denyutan tadi berada di perut bagian atas. Saya mengucapkan Alhamdulillah yang kedua. Saya mengucapkan Alhamdulillah kedua karena saya merasa bahwasanya dengan kematian maka putus sudah urusan saya dengan dunia. Tidak lagi saya berhubungan dengan fitnah-fitnah dunia. Saya tidak lagi berhubungan, tidak lagi merasakan sakit yang Allah ujikan pada saya, masalah-masalah hidup yang Allah ujikan pada saya. Tidak lagi saya merasakan itu. Myasthenia gravis, kanker, DVT, HNP, tidak lagi saya merasakan. Artinya saya terlepas semua dari masalah keduniaan, hidup dunia ini. Hingga kemudian saya merasakan denyut yang ditarik tadi sampai di dada bagian atas. Baru di situ saya rasanya sedih sekali. Dan saya berpikir, kenapa saya begitu yakin saya akan selamat di akhirat nanti. Ya Allah, ya Rob. Kenapa saya begitu yakin kalau tobat saya diampuni, ibadah saya diterima. Bagaimana dengan dosa-dosa masa lalu saya, dosa-dosa yang selama ini saya buat, ya Allah. Sedih sekali. Tapi taubat sudah tidak bisa lagi. Saya tidak lagi bisa menjalankan ibadah-ibadah atau perintah-perintah Allah yang
keduniaan karena nyawa saya sedang dalam proses pencabutan. Saya hanya tinggal menunggu nyawa saya tercabut, terlepas dari badan saya. Jadi yang ada hanya penyesalan, sedih penyesalan yang tak terkatakan, benar-benar dosa masa lalu, maksiat yang pernah saya lakukan dulu, semua itu muncul semua. Ya Allah, sedihnya luar biasa, takutnya luar biasa, hingga nyawa atau rasa apa yang ditarik tadi sampai di leher, itu mungkin nyawa saya yang dicabut tadi, yang sedang proses pencabutan. Baru kemudian sepersekian detik saya berserah diri pada Allah. Ya Allah, ya Rabb, surga atau neraka adalah urusanmu, hamba berserah diri hanya kepadamu ya Allah. Mohon ampuni hamba. Yang jelas di situ saya mohon ampun kepada Allah, dan semoga Allah menerima taubat saya, karena saya sudah dalam proses kematian yang sebentar lagi nyawa saya akan tercabut. Sedih sekali. Kemudian nyawa saya lepas dari badan saya. Saya melihat ke bawah dan saya melihat badan saya. Bisa saya bayangkan terus, itu melekat 8 tahun hingga saat ini, itu melekat betul di pikiran saya. Kemudian sepersekian detik itu nyawa saya kembali lagi ke badan saya dan saya terbangun. Saya sadar. Mohon ya Allah, astagfirullahaladzim. Entah itu nyata, betul-betul nyawa saya dicabut, ataukah itu mimpi, wallahu alam. Namun satu hikmah yang saya ambil dari kisah tadi adalah apa yang saya alami tadi, itu bahwasanya yang pertama, Allah memberikan kesempatan hidup lagi untuk saya. Allah memberikan kesempatan untuk saya untuk memperbaiki lagi kehidupan saya, kualitas iman Islam saya. Saya sebagai seorang muslim, saya harus memperbaiki syahadat saya. Saya harus memperbaiki hidup saya, ketakwaan saya. Takwa hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Taat hanya kepada Allah. Kita yang kadang-kadang lupa, saya kadang-kadang lupa berbuat dosa, maksiat dan lain sebagainya. Dengan mengingat kematian, dan setiap kali kemudian saya mengingat kematian. Hikmah yang selanjutnya adalah penyesalan. Segala sesuatu yang namanya penyesalan selalu datang terlambat. Dan karena itu saya mengajak pada diri saya sendiri, keluarga saya, dan saudara-saudara saya semua, ayo kita pertama segera bertaubat, perbanyak amal ibadah kita, perbaiki syahadat kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Entah jika saat itu nyawa saya tidak dikembalikan lagi seperti apa. Nar. Masya Allah. Semoga Allah mengampuni saya, mengampuni segala dosa-dosa yang lalu, dan semoga ke depan iman Islam saya lebih baik, dan saya tidak meninggalkan Allah, tidak meninggalkan syariat Allah, tidak meninggalkan perintah, dan tidak berkhianat kepada Allah, tidak durhaka kepada Allah. Semoga Allah menerima taubat saya. Insya Allah saya ajak saudara saya semua, Anda sahabat-sahabat, ayo kita perbaiki syahadat kita taubat, jangan sampai kita menyesal di saat nyawa kita dicabut nanti. Insya Allah pada episode yang akan datang saya akan sambung lagi dengan kisah yang lain. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.